Shalom, saudaraku sekalian. Pada saat ini, saya ingin memberi judul renungan saya, yaitu memberi dengan motivasi benar. Untuk itu silakan subscribe, share, dan like renungan ini. Tuhan memberkati. Jadi, apabila engkau memberi sedekah, janganlah engkau mencanangkan hal itu seperti yang dilakukan orang munafik di rumah-rumah ibadat dan di lorong-lorong, supaya mereka dipuji orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Matius 6 ayat 2. Tetapi jika engkau memberi sedekah, janganlah diketahui tangan kirimu apa yang diperbuat tangan kananmu. Hendaklah sedekahmu itu diberikan dengan tersembunyi, maka Bapakmu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Matius 6 ayat 3-4. Memberi adalah membagi sebagian milik seseorang pada orang lain yang membutuhkannya. Memberi dengan tulus adalah bukti kasih. Orang Kristen yang taat pada firman Tuhan pasti suka memberi. Namun, orang egois atau kikir tidak suka memberi. Pemberian dapat berupa uang, hadiah, ilmu, jasa, tumpangan, makanan, bantuan, nasihat, saran pendapat, perhatian, ujian, penghargaan waktu, dan lain-lain. Namun berhati-hatilah dalam hal memberi, sebab tidak semua orang suka diberi. Seseorang yang tidak membutuhkan nasihat akan tersinggung jika dinasihati. Mungkin saja dia akan justru menggerutu. Apakah aku orang bodoh yang perlu dinasihati? Ada juga orang miskin yang menolak diberi bantuan. Dia mengomel, apakah kau anggap aku pengemis yang minta bantuanmu? Kita harus menghargai mereka karena mereka memiliki harga diri yang tinggi. Allah melihat motivasi perbuatan kita. Kita dapat berdalih bahwa motivasi kita sesuai firman Tuhan. Namun kita tidak dapat mendustai Allah yang menilik hati. Nah, setiap orang sedang dipuji. Hal itu manusiawi. Allah memberi keinginan untuk dihargai pada manusia agar memacunya berprestasi. Pujian adalah salah satu bentuk penghargaan. Orang yang dipuji rajin, umumnya akan menjadi lebih rajin. Murid yang dipuji cerdas akan belajar lebih giat. Pujian merupakan kebutuhan jiwa seseorang, asalkan tidak berlebihan. Pujian harus diberikan secara jujur, bukan dengan tujuan menjilat. Paulus pun memuji jemaat di Korintus. Aku harus memuji kamu, sebab dalam segala sesuatu, kamu tetap mengingat akan aku, dan teguh berpegang pada ajaran yang kuteruskan padamu. Dalam 1 Korintus 11 ayat 2. Namun menjadi masalah jika seseorang yang dipuji lalu menjadi sombong dan menjadikan pujian sebagai tujuan utama dalam bertindak. Orang seperti itu jika memberi sesuatu akan memamerkan dan menyombongkannya supaya dipuji orang. Allah menentang orang seperti itu. Manusia yang sombong akan direndahkan dan orang yang angkuh akan ditundukkan. Dan hanya Tuhan sajalah yang maha tinggi pada hari itu. Yesaya 2 ayat 11. Seringkali dalam usaha mendapatkan sumbangan untuk acara di gereja, panitia mengumumkan nama para donatur dan jumlah uang yang disumbangkan. Tentu dengan maksud agar jemaat yang akan memberi sumbangan malu kalau dilihat orang lain memberi sedikit, sehingga terpaksa memberi lebih banyak. Jadi demi mencapai tujuannya, panitia memunculkan rasa ingin dipuji. Biasanya setelah diumumkan di atas mimbar,
Dilanjutkan dengan memberi tepuk tangan meriah bagi yang memberi banyak. Dengan cara seperti itu, panitia biasanya sukses mendapatkan dana. Namun, apakah Allah berkenan dengan cara seperti itu? Firman Tuhan menulis, hendaklah masing-masing memberi menurut kerelaan hatinya. Jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. 2 Korintus 9 ayat 7. Sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. 2 Korintus 8 ayat 12. Allah memberkati orang yang suka memberi. Berilah, dan kamu akan diberi. Lukas 6 ayat 38 bagian A. Siapa banyak memberi berkat, diberi kelimpahan. Siapa memberi minum, ia sendiri akan diberi minum. Amsal 11 ayat 25. Itulah janji Allah kepada orang yang memberi. Namun hendaknya kita tidak mempunyai motivasi memberi untuk memancing berkat Allah. Memberi bukanlah transaksi dengan Allah. Janganlah kita memberi dengan tujuan supaya Allah membalas kebaikan kita. Bila motivasi kita adalah supaya diberkati, kita sudah mendapat upah atau balasan Allah di dunia ini. Perhatikan berkat jasmani yang sudah kita terima selama ini. Bukankah itu jauh lebih banyak daripada yang sudah kita berikan? Allah tidak pernah berhutang. Bila sudah mendapat upah di dunia ini, kita tidak lagi mendapat upah di sorga. Apa gunanya upah di dunia ini jika kita tidak mendapat upah di sorga? Terkadang orang memberi dengan tujuan mendapat berkat jasmani sesuai keinginannya. Bila keinginan itu tidak terpenuhi, ia bersungut-sungut dan menghujat Tuhan. Ada juga orang yang memberi karena tidak mau disebut pencuri atau kikir dan takut hukuman Tuhan. Pencuri, orang kikir, pemabuk, pemfitnah, dan penipu tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. 1 Korintus 6 ayat 10. Memberi itu perintah Tuhan. Namun jika motivasinya karena takut pada hukuman Allah, maka hal itu menjadi keliru. Memberi seharusnya bermotivasikan kasih, yaitu kasih pada Allah dan sesama. Kasih itu tidak mengharapkan pujian, tidak mengharapkan balasan, tidak juga karena takut hukuman. Kasih itu memberi dengan tulus. Apabila dipuji karena memberi, itu tidak membuat tinggi hati. Apabila hidup diberkati Tuhan, bersyukur dan yakin bahwa itu semata-mata karena kemurahan dan belas kasih Tuhan. Bukan karena balasan atas pemberian kita. Jika diberi kemampuan oleh Tuhan untuk memberi, bersyukur karena kita dapat meneladani Yesus. Yesus sudah lebih dulu memberikan hidup dan nyawanya untuk menyelamatkan kita. Jadi kasih adalah dasar dari semua perbuatan kita. Jika kita mendapat karunia untuk memberi sebagian dari harta kita untuk membantu meringankan beban para hamba Tuhan, lakukan itu semua karena ketaatan kita pada Tuhan. Kita memberi karena mengasihi Tuhan, pekerjaannya, hambanya, sesama jemaat, dan terlebih lagi mengasihi sesama manusia. Tuhan memberkati. Amin.